bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi apakah berguna nggak, apakah membangun nggak gitu. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen kita. Secara undang-undang ini memang diperbolehkan tadi ya, tapi kita kan menghargai bahwa setiap orang itu kan punya keyakinan dalam diri mereka masing-masing. Ketika mereka ini menurut undang-undang diperbolehkan gitu. Tetapi bagaimana jika ada dokter yang memang berangkat dari keyakinan apapun yang terjadi, katakanlah saya pro life begitu, saya tidak mau melakukannya, itu bagaimana ya? Nah, itu isu lain lagi jadinya itu. Jadi dari segi bayinya ada isu, dari segi wanitanya ada isu, dari segi negara ada isu, dari segi dokternya juga ada isu, ya kan. Banyak sekali ya tantangan ke depannya. Kalau tadi dengan hubungan yang kita bahas itu, tantangan yang paling utamanya adalah bagaimana komunitas kita itu berpartisipasi lah. Kalau ada jemaatnya yang mengalami korban kekerasan seksual, atau kalau ada jemaatnya yang harus melahirkan, itu gimana menyikapinya ya, karena saya kira harus dikhotbahkan, karena kalau bisa masyarakat kita kan merasa itu aib gitu ya, oh itu anak itu nggak jelas bapaknya siapa gitu. Gimana kita menjadi satu gereja yang lebih merangkul, lebih ramah. Community tadi, justru itu bagian dari pro life, itu malah sebuah gerakan pro life sebetulnya. Betul, Kalau lihat pro life lebih luas begitu ya, itu sebetulnya adalah sebuah gerakan pro life. Pak Denny Boy, di segmen terakhir, di menit-menit terakhir segmen penutup ini, tahun lalu November kan ada simposium, tadi sudah saya sebut ya, one day simposium berskala internasional. Dan saya dengar di Ukrida sendiri ada pusat kajian bioetika Kristen. Yeah. Sahabat, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program baru di tahun 2025 ini, yaitu Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Program Warteg RI ini, Warung Teologi dan Refleksi Iman ini membicarakan tentang perkembangan pemikiran ilmu teologi ataupun juga dokumen gereja, dan mempercakapkan isu-isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat, dan tentu saja kita mau merespon secara tepat, secara khusus sebagai umat Kristiani. Sahabat, program Warteg RI pada episode kali ini tayang bertepatan di Jumat kelima, dan pada episode kali ini program Warteg RI bekerja sama dengan Ukrida. Pada episode kali ini kita akan membincang tentang topik yang menarik, yaitu tentang tantangan bioetika di Indonesia. Dan yang akan bersama saya untuk membincang tentang topik yang menarik ini, tentang tantangan bioetika di Indonesia, adalah Bapak Denny Boy Saragih. Salam jumpa, salam kenal Bapak Denny Boy. Salam jumpa, salam kenal. Ya, saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Bapak Denny Boy Saragih, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat ya Pak. Betul. Lalu MDiv-nya dari Trinity College Singapura, dan PhD dari Edinburgh, UK. Ya, Bapak Denny Boy, kita akan membincang ini tentang tantangan bioetika di Indonesia. Seingat saya, sekitar November tahun lalu ada simposium internasional yang dilaksanakan di Ukrida, juga membicarakan secara serius ini. Sehari ya, one day simposium. One day simposium dilakukan dalam skala internasional, membicarakan tentang tantangan bioetika di Indonesia. Secara khusus Pak Denny Boy, bioetika ini membicarakan tentang apa ya? Atau kalau kita bicara tentang etika itu sesuatu yang umum ya. Bioetika sendiri itu bicara tentang apa secara khusus ya? Iya, bioetika itu membicarakan tentang etika kehidupan ya, namanya bios kehidupan. Jadi etika kehidupan, khususnya etika yang berhubungan dengan makhluk hidup. Secara khusus dia berhubungan dengan manusia. Ya, manusia sebagai
makhluk yang beraktivitas dan juga berhubungan dengan makhluk hidup lain, jadi nanti ada kaitannya dengan lingkungan. Tapi memang asal muasalnya itu dari etika dalam bidang kedokteran yang memang juga banyak sekali ya hal-hal yang menjadi persoalan, hal yang mendasar, misalnya soal aborsi, kemudian soal euthanasia, kemudian soal bayi tabung, itu hal-hal yang mendasar, tapi juga sekarang berkembang menjadi etika soal makanan, etika soal lingkungan, etika soal hewan, dan juga etika soal bioinformatics yang terbaru. Ya, bagaimana kita menyimpan informasi kehidupan yang dimiliki oleh manusia dan bagaimana mempertanggungjawabkannya kepada publik. Ya, dan baru-baru ini yang juga sangat berkembang adalah penggunaan artificial intelligence dalam bidang kesehatan dan kedokteran, juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan manusia, itu juga menjadi bagian daripada bioethics juga. Baik, Pak Denny Boy, bicara tentang tantangan bioetika di Indonesia, kalau kita mau mendasari ya, salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dari salah satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, sebelum nanti kita bicara tentang tantangan bioetika ya, apa hal yang Bapak Denny Boy melihat bahwa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini cukup krusial nih, kita akan membicarakan tentang isu-isu besar ya, terlebih lagi tentang tantangan bioetika di Indonesia. Iya, bagi saya ayat itu sangat menarik. Ya, menariknya adalah bahwa ketika ada isu yang terjadi di jemaat Korintus, Paulus itu nggak hanya bicara soal apakah ini boleh atau tidak boleh. Dan itu seringkali kalau orang Kristen di gereja seringkali boleh nggak? Ya, boleh nggak? Pak Pendeta boleh nggak gini? Bu Pendeta boleh nggak? Itu aja pertanyaannya. Dan ketika Paulus meresponi pertanyaan jemaat Korintus, dia bilang bukan sekedar boleh nggak boleh. Dalam banyak hal, hampir semuanya diperbolehkan ya. Bahkan dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Itu berkaitan dengan belanja di pasar Korintus waktu itu ya, karena ada katakanlah hewan yang dijual yang mungkin sebelum dipotong dipersembahkan kepada berhala. Itu konteksnya begitu. Tapi Paulus bilang bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi apakah berguna nggak, apakah membangun nggak gitu. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh. Tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen kita. Ya, karena visi moral kita berdasarkan kepada pikiran dan perasaan Kristus, kalau saya katakan ya, Filipi pasal 2 itu ya. Artinya bukan sekedar dia datang ke dunia untuk karena dia harus gitu ya. Tapi dia dalam rupa Allah tidak mempertahankan kealahannya, tapi datang mengosongkan dirinya, ada kenosis di situ, dan mengambil rupa manusia, bahkan dia sampai mati di kayu salib katanya begitu ya. Jadi kita lihat di situ ada visi moral yang berbeda, yang nggak hanya sekedar boleh nggak boleh, tapi juga masalah panggilan dan bagaimana tindakan kita dan sikap kita menggambarkan panggilan tersebut untuk kita bisa hidup setia kepada kehendak Allah. Ya, hidup yang diinspirasi oleh Injil, yaitu Kristus dan pengorbanannya gitu. Baik, ini menarik. Bukan soal boleh dan nggak boleh. Oke. Pak Denny Boy tadi sudah menyebut dari salah satu isu ya tentang aborsi begitu. Tentang aborsi sendiri itu menurut undang-undang dan peraturan ini diperbolehkankah? Nah, jadi ini menarik ya. Jadi aborsi itu sendiri harus kita bedakan, ada beberapa macam aborsi ya. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan ya. Jadi ada disebut dengan abortus naturalis ya. Artinya aborsi yang terjadi secara natural ya. Jadi bisa aja wanita karena masalah bagaimana
dia mengalami aborsi. Itu terjadi secara alamiah. Artinya embrio yang sudah dibuah itu tidak melekat pada rahimnya ya. Nah, tapi ada yang disebut dengan abortus provocatus ya, aborsi yang dirangsang gitu ya, yang diupayakan. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan tadi sama Pendeta Santi ya. Aborsi yang dirangsang itu, yang diprovok itu, provokatus itu apakah salah atau nggak salah? Nah, abortus provokatus itu ada dua macam. Ada yang namanya medicinalis, ada namanya kriminalis. Nah, medicinalis itu karena alasan-alasan medis. Nah, itu yang diperbolehkan. Walaupun tiap negara itu ada perbedaan-perbedaannya, ya, ada peraturannya yang unik. Tapi ada abortus provokatus kriminalis itu yang dilarang oleh undang-undang. Nah, karena itu kayak di Indonesia sendiri terjadi perubahan sebenarnya yang besar. Menurut saya cukup besar lah ya, setelah adanya Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang yang dimaksud dengan abortus provocatus medicinalis itu. Jadi salah satu yang berubah adalah yang diperbolehkan itu termasuk dalamnya aborsi pada korban kekerasan seksual dan perkosaan ya sampai dengan periode kehamilan 14 minggu. Nah, ini bagi orang awam sih rasanya, ya kenapa rupanya gitu. Nah, dulunya tahun 2009 ada Undang-Undang Kesehatan. Di situ yang diizinkan adalah dengan klausul yang sama sampai umur kehamilan 6 minggu ya, sampai umur kehamilan 6 minggu. Jadi kira-kira 42 hari ya. Nah, sekarang berubah menjadi 14 minggu dan itu rentangnya sangat jauh. Kalau kita belajar embriologi itu juga makhluknya sudah berubah sekali. Nah, yang menjadi masalah adalah ya tidak ada respon dari gereja tentang hal ini, menyikapinya. Ada artikel di Kompas sih yang membahas perubahan itu dan sedikit refleksi. Tapi dari gereja sendiri, apalagi gereja Protestan, nggak ada sikap yang jelas bagaimana menyikapi ini. Karena mungkin Omnibus Law itu begitu banyak pasalnya ya. Mungkin ribuan mungkin pasal. Sehingga yang masalah ini itu menjadi terselip di situ. Nah. Jadi secara khusus kalau undang-undang ada beberapa hal yang diperbolehkan ya berkaitan dengan aborsi kalau memang itu secara katakanlah memang kondisi rahim yang memang tidak memungkinkan buat perempuan sehingga ya sudah karena kondisi kesehatan tidak bisa lalu kemudian terjadilah aborsi karena memang proses alasan medis. Tapi undang-undang memberikan katakanlah pintu begitu ya, bukan pintu kesempatan, tetapi karena kasus yang berat katakanlah karena tindak pidana perkosaan. Lalu kemudian ada perubahan ya bahwa umur kehamilan sampai 14 minggu itu masih dapat begitu ya dilakukan aborsi. Kalau melihat dari ketika undang-undang ini dikeluarkan, lalu kemudian Pak Denny Boy tadi mengatakan hampir tidak ada respon dari gereja. Saya tidak tahu kalau dari gereja Katolik, tetapi dari gereja Protestan mungkin omnibus, mungkin semuanya terpusat pada urusan kerja begitu ya. Betul. Jadi isunya waktu itu udah urusan kerja sehingga beberapa pasal yang penting ini lalu kemudian menjadi kelupaan begitu ya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang Kristen ya berhadapan dengan katakanlah ini ada pasal kok yang oke begitu ya, tidak masalah. Lalu kemudian berhadapan dengan setiap orang kan punya value-nya nih dalam iman Kristen. Ada yang memang beranggapan ya itu karena memang kasus kekerasan seksual ya harusnya tidak apa-apa dong. Apalagi tubuh perempuan ya perempuan yang harusnya mengatur. Apalagi nih kehamilan yang memang diakibatkan oleh perkosaan. Tetapi di sisi yang lain katakanlah ada orang-orang yang masih beranggapan ya tapi kan kita tidak tahu rancangan Tuhan kepada anak ini nanti ke depan. Apakah Tuhan akan membiarkan anak yang memang dikandung akibat dari kejahatan dilakukan oleh orang lain. Apakah Tuhan akan tinggal diam begitu saja? Itu Pak Denny Boy melihatnya bagaimana? Ya, jadi dilema seperti ini. Ya,
Jadi dalam bioetika memang kalau masalah aborsi memang itu termasuk 2 kasus sulit. Namanya 2 kasus yang sulit. Pertama adalah soal bayi yang diprediksi akan cacat kalau lahir. Ya, cacat kalau. Jadi kalau bunyi undang-undang yang lama itu adalah yang menyulitkan hidup di luar kandungan. Tapi kalau yang baru itu PP yang baru itu sangat tegas, dia tidak memungkinkan. Jadi kayaknya sudah makin tegas untuk ke arah melindungi hak bayi, ya. Nah, memang kita tahu kalau di luar negeri kan ini perdebatan ya antara pro-choice dengan pro-life. Ya, ini perdebatan besar. Nah, tapi kira-kira kayak Indonesia ini kalau dari bahasanya itu sudah ke arah pro-life memang. Ya, khusus untuk kasus pertama yang mana kalau bayi itu kemungkinan besar akan cacat ya kalau lahir ya, itu kelihatannya formulanya ke arah sana. Yang kedua yang tadi disinggung itu yang lebih berat ya, yaitu kalau kasusnya bayi itu adalah akibat korban perkosaan, sekarang ditambah satu lagi kekerasan seksual. Ya, jadi saya juga bingung untuk gimana tuh membedakan antara perkosaan dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa aja begini, misalnya contohnya pacarnya gitu ya. Pacarnya sebenarnya ya awalnya dia tidak mau melakukan, tapi sudah mungkin terlalu dekat, akhirnya dipaksa. Jadi ada unsur kekerasan di situ. Jadi bisa diklaim bahwa dia sebenarnya tidak mau melakukan. Nah, ini tidak proses concern begitu. Tidak concern ya, tidak memberikan izin sebenarnya, tapi sudah akhirnya terjadi. Mungkin arahnya ke sana. Sementara kalau yang satu lagi itu mungkin betul-betul memang tidak kenal dan memang tidak ada relasi mungkin ya. Jadi ini mungkin cara saya mencoba memahami mereka membedakan antara perkosaan dengan kekerasan seksual. Arti sebenarnya mungkin harus tanya sama ahli hukum. Tapi kasusnya itu sama memang. Karena gini, dari segi perempuannya kita ngerti. Ya, ada kasus-kasus yang sifatnya memang kayaknya itu sangat esensial, sangat substansial alasannya. Contoh pertama, kalau anak itu di bawah umur, dia remaja di bawah umur, ya, yang belum bisa dianggap dewasa, misalnya 14 tahun, 15 tahun lalu hamil, ya, itu gimana? Yang kedua, kalau itu korban incest, jadi yang memperkosa ayahnya atau kakaknya atau adiknya, ya. Yang ketiga, kalau dia adalah wanita yang berkebutuhan khusus, yang mungkin ya tidak punya kemampuan untuk ya katakanlah yang normal ya, untuk misalnya orang-orang yang katakanlah memang punya kebutuhan khusus, apakah autis atau yang lain gitu kan, bisa jadi korban perkosaan dan hamil gitu. Nah, ini. Nah, di luar ini masih ada lagi masalah lain yang tadi itu adalah kalau wanitanya mengalami depresi. Depresi sampai akhirnya dia nyawanya terancam. Ya, jadi itu dia punya rasa benci yang besar kepada si bayi. Nah, itu dari segi perempuan. Tapi di sisi lain kita juga sebagai orang Kristen dari segi bayinya sendiri ya. Dari segi bayinya sendiri gini, siapa sih kita yang memilih siapa bapak kita gitu, ya kan? Ya kan? Jadi gini, bagaimanapun dia datang ke dunia ini, dia nggak punya pilihan. Dia datang dengan cara seperti itu. Dia juga nggak mau sih jadi manusia dengan melalui proses perkosaan. Dan memang ada begitu ya orang-orang yang akhirnya terlahir dari korban perkosaan dan ternyata dia bisa hidup dengan normal dan baik. Dan walaupun dia berjuang berat untuk bisa memaafkan orang tuanya atau khususnya laki-laki. Dan ini yang menarik adalah bahwa ketika wanita itu memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, itu ada 2 masalah yang terjadi. Yang pertama adalah dia jadi korban perkosaan. Kedua, dia juga akhirnya harus berhadapan dengan depresi yang lebih besar karena menggugurkan anaknya. Iya. Nah, itu penelitian juga sangat sangat besar sudah ditemukan bahwa perempuan yang menggugurkan kandungannya dia itu ingat dia sama ingatnya peristiwa perkosaan dengan peristiwa pengguguran itu. Oke, ini diskusi yang menarik Pak Deliboy. Kita akan lanjut segmen kedua ya. Adapun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai Kiddos. Ku datang dan
kelinci. Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kitty time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santian Manurung. Pada episode kali ini kita membincang tentang topik yang menarik, sahabat, yaitu tantangan bioetika di Indonesia dengan narasumber Bapak Denny Boy Saragi, PhD. Dan pada episode kali ini program Warteg RI kerjasama dengan Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Baik Bapak Denny Boy, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di ujung segmen yang pertama, Bapak Denny Boy sudah menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, dan juga pergulatan bahwa bukan sekadar secara khusus perempuan yang mengalami kekerasan seksual, tindak perkosaan, yang hamil, lalu kemudian secara undang-undang dapat digugurkan kandungannya paling lama usia kandungan 14 minggu. Karena ada penelitian mengatakan bahwa ketika perempuan tersebut melakukan katakanlah aborsi, ada persoalan lain juga yang yang menggelayutinya, yaitu pada saat pasca aborsi itu ada rasa mungkin feel guilty atau yang tidak kalah soalnya ketika persoalan pertama dialaminya, entah itu kekerasan seksual maupun perkosaan. Ini menarik Pak Denny Boy. Pasti pemerintah juga sudah mengetahui ini kan, karena sebelum undang-undang ini dikeluarkan pasti mendengarkan banyak masukan dari berbagai macam pihak. Ketika ada kemungkinan ini, apakah negara dalam hal ini juga menyiapkan proses pendampingan ketika katakanlah efek dari aborsi ini terjadi pada perempuan? Apakah ada proses pendampingan? Iya, secara tertulis memang sudah ada ada beberapa
hal yang harus dipenuhi ya sebelum dia diizinkan untuk melakukan aborsi. Jadi termasuk pertama harus ada proses konseling dari psikolog. Ya. Kemudian harus ada juga konfirmasi dari dokter dalam bentuk visum bahwa memang dia memang korban perkosaan. Yang ketiga juga harus ada dari polisi juga ya mengkonfirmasi bahwa memang ada laporan perkosaan. Dan setelah itu nanti dia akan buat surat untuk menyatakan bahwa dia memang sudah mantap gitu ya untuk melakukan proses aborsi sebagai pilihan yang dia lakukan. Jadi memang cukup ini ya, cukup cukup banyak kriteria yang harus dipenuhi. Jadi memang bukan hanya secara psikologis, secara medis juga secara legal. Penetapan 14 minggu itu berdasarkan apa pertimbangannya ya? Nah ini juga misteri sebenarnya ya. Tapi kelihatannya gini, dugaan saya itu kayak berdekatan dengan rekomendasi WHO tentang safe abortion. Ya, jadi WHO itu memberikan aborsi itu kan biasanya sampai 20 minggu usia kehamilan itu masih dalam kategori itu aborsi. Ya, karena setelah 20 minggu itu memang bayi itu dimungkinkan hidup di luar kandungan. Ya, tapi di bawah 20 minggu biasanya nggak bisa. Itu yang dimasukkan. Jadi kelihatannya ada rekomendasi WHO yang berhubungan dengan safe abortion. Nah, menurut saya itu juga kalau kita lihat dari segi konteks budaya Indonesia lah ya, ada dalam ajaran Islam juga itu bahwa roh itu dihembuskan ke dalam bayi itu pada umur 120 hari. Jadi kelihatannya pemerintah mau main aman gitu ya. Satu sisi dia memenuhi kriteria WHO safe abortion, yang kedua dia memenuhi juga majority dari ajaran Islam bahwa dia masih dalam waktu 120 hari. Walaupun kalau Islam itu kan dia dibagi 40 ya. Jadi dari 40 kedua dengan 40 ketiga ini memang ada perdebatan. Tapi minimal semua ulama sepakat 120 hari itu adalah masa di mana roh itu dihembuskan. Jadi waktu sebelum itu ya berarti rohnya belum ada. Nah, karena itulah mungkin 14 minggu itu masih di bawah 120 hari. Dari segi agama cukup aman, walaupun kelihatannya MUI belum memberikan statement yang tegas soal itu, karena mereka sudah punya fatwa soal 40 hari batas aborsi sebenarnya yang mereka sepakati. Nah, yang kedua dari segi WHO juga itu masih dalam batas yang disebut dengan safe abortion. Jadi WHO itu memang mereka punya satu kebijakan apa yang mereka sebut dengan reproduction right gitu ya, hak reproduksi. Jadi wanita itu diperbolehkan kalau dia ingin menterminasi kehamilannya sampai kira-kira 14 minggu. Nah, tadi pertanyaan saya kan tadi terarah pada katakanlah pergulatan yang dialami oleh perempuan yang mengalami yang menjadi korban kekerasan seksual dan perkosaan, dan bagaimana efeknya ya ketika terjadi kehamilan lalu kemudian aborsi. Saya tertarik pada katakanlah para dokter. Secara undang-undang ini memang diperbolehkan tadi ya, tapi kita kan menghargai bahwa setiap orang itu kan punya keyakinan dalam diri mereka masing-masing. Ketika mereka ini menurut undang-undang diperbolehkan. Gitu. Tetapi bagaimana jika ada dokter yang memang berangkat dari keyakinan apapun yang terjadi, katakanlah saya pro-life, begitu. Saya tidak mau melakukannya. Itu bagaimana ya? Nah, itu isu lain lagi jadinya itu. Jadi dari segi bayinya ada isu, dari segi wanitanya ada isu, dari segi negara ada isu, dari segi dokternya juga ada isu, ya kan. Jadi kalau misalnya sudah itu masuk dalam peraturan pemerintah, nanti ada juga Kepmennya gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya waktu dia pelaksanaannya di rumah sakit kan, itu kan berarti harus ada dokter yang di-assign untuk melakukan orang yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan aborsi ini. Nah, di situ ada tantangannya. Gimana dengan dokter Kristen yang di-assign untuk untuk melakukan tindak aborsi secara hukum legal gitu. Nah, di sini. Nah, belum ada peraturan yang jelas tentang hal ini, tapi saya kira dari segi kesepakatan dasar lah ya di antara para dokter tuh banyak bicara. Sejauh ini sih di Indonesia memang kalau dia menolak nggak akan dipaksakan.
Ya, tapi itu jadi tantangan tersendiri kan, karena Mhm. menolak itu pun sendiri nggak mudah gitu kan. Dia jadi ada beban khusus bicara dengan atasannya, menjelaskan lagi apa alasannya dia menolak gitu ya. Mhm. Yang paling bahaya kalau misalnya sudah disepakati oleh komite etik rumah sakit bahwa ini memenuhi syarat untuk digugurkan, tapi nggak ada dokter yang mau menggugurkan. Nah itu tantangan lagi kan, dibola-bola ke sana kemari. Jadi memang masalah yang muncul juga lebih banyak juga karena ini ya, karena ada. Tapi saya tahu bahwa banyak juga si dokter yang bersedia menggugurkan. Nah, jika misalkan perempuan ini yang korban kekerasan seksual ataupun perkosaan memilih untuk mempertahankan kehamilan dalam proses, katakanlah pada saat dia proses kehamilan, saya mau mempertahankan, tapi begitu lahir kan kita tidak tahu nih ya apa saja yang terjadi di dalam diri perempuan tersebut, lalu kemudian perempuan tersebut merasa, saya kok merasa ketika lahir katakanlah terbayang-bayang oleh si pelakunya dan sebagainya. Untuk hak pengasuhan begitu, ketika dia sudah tidak mau, itu dimungkinkan nggak ya oleh undang-undang, katakanlah yang mengasuh bukan dia tetapi yang mengasuh pihak lain. Iya, iya, di peraturan pemerintah itu ada diatur ya. Jadi anak itu boleh diasuh oleh ibunya, atau boleh diasuh oleh keluarganya, atau boleh dititipkan kepada negara. Jadi memang negara juga harus menyiapkan katakanlah panti untuk menampung anak-anak yang lahir sebagai korban perkosaan. Artinya kehamilannya sudah lewat 14 minggu, nggak bisa digugurkan lagi gitu ya. Nah, sebenarnya negara juga membuka peluang ya. Kalau ada komunitas yang mau berpartisipasi di sini. Jadi sebenarnya ini adalah saya kira kesempatan pelayanan juga bagi gereja. Jadi gereja mungkin bisa ada bikin satu rumah yang bersahabat gitulah ya, bagi anak-anak yang unwanted ini, ya mereka mencoba memberikan tempat bahwa gereja adalah tempat untuk bernaung yang baik bagi mereka. Mereka diterima dan dikasihi, ya, ketika orang tuanya nggak mau menerima mereka. Ini saya kira panggilan yang penting dalam konteks Indonesia untuk dipertimbangkan oleh gereja. Cuma setahu saya belum ada gereja yang mengerjakan itu. Cuma ada orang Kristen yang mengerjakan itu, setahu saya ada. Di Bandung setahu saya ada satu rumah, saya lupa namanya, ya khusus untuk menampung orang-orang yang lahir sebagai korban perkosaan, termasuk juga ibunya. Jadi mereka memberikan layanan komprehensif bagi anak dan bagi ibu. Bagi ibunya. Baik Pak Denny Boy, isu yang lain nih ya, katakanlah bagaimana isu pasangan yang ingin mendapatkan anak karena memang ada masalah kesehatan medis ya, tidak bisa mendapatkan anak secara nature by kodrati dalam tanda petik, tetapi lewat alat-alat bantu. Sejauh mana undang-undang dalam hal ini memberikan pintu tetapi juga batasan-batasan dan pergulatan orang-orang beragama secara khusus kekristenan. Nah, Indonesia sebenarnya undang-undangnya cukup konservatif ya. Jadi satu sisi kita bersyukur lah ya. Jadi banyak yang kita terjaga dengan sendirinya. Contohnya apa? Indonesia memang bayi tabung diizinkan ya. Tapi tidak boleh bayi tabung itu berasal dari sperma atau telur orang lain. Kalau di luar negeri bisa aja ya. Nah, itu di luar Indonesia. Yang kedua, kalau misalnya salah satu sudah meninggal, itu nggak boleh dipakai untuk pasangan lain. Jadi memang betul-betul harus dari sperma suami, sel telur istri kepada pasangan yang masih sekarang berjalan. Nah gitu. Kalau misalnya dia cerai, dia mau misalnya dia punya embrio yang belum ditanamkan, mau ditanamkan untuk yang sekarang, itu nggak boleh. Dan juga jadi kalau kayak di luar negeri itu kan tantangannya lebih berat ya. Jadi misalnya pasangan homoseksual gitu ya, misalnya ya sama-sama wanita-wanita misalnya ya, pinjam sperma orang lain ditanamkan ke istrinya bisa aja. Juga tidak diperbolehkan untuk meminjam rahim orang lain. Ya kalau di luar negeri kadang-kadang itu diperbolehkan, nggak selalu negatif. Ya kayak di luar negeri misalnya begini, ada suami istri, istrinya nggak bisa rahimnya dipakai, tapi adiknya bersedia membantu. Ya kan? Jadi bukan karena alasan ekonomi. Adiknya si istri itu bersedia mengandungkan untuk kakaknya gitu. Nah, itu kalau di luar negeri itu biasanya begitu. Walaupun kita tahu ada juga yang
ini ya yang motif-motif ekonomi ya, nggak mau gendut, nggak Iya, mau iya. tubuhnya rusak, Iya, lalu iya. dia apa namanya surrogate mother itu Surrogate mother. betul-betul meminjam rahim karena alasan kosmetik, dan juga si wanita itu juga meminjamkan rahimnya karena alasan komersil, karena uang gitu. Dan itu ya cukup umum gitu kalau di luar negeri ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan dilarang, itu ilegal semua ya. Jadi nggak diperbolehkan. Jadi satu sisi kita terjaga di situ. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah yang saya kira orang Kristen belum berpikir secara mendalam gitu. Misalnya ketika saya tahu di gereja kayak gereja GKI juga banyak kan orang yang menggunakan layanan bayi tabung gitu ya, karena kan nggak dilarang gitu ya. Kalau dari gereja Katolik kan jelas ya, bayi tabung itu nggak disetujui. Saya ingat gerejanya Pak Stephen Tong GRI juga mereka melarang itu bayi tabung. Ya, tapi kalau GKI secara umum kan kita lebih mainstream ya, jadi memang tidak melarang. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi atau sikap teologis kita yang jelas tentang status moral dari bayi tabung ini, ya, manusia atau enggak ini sekarang gitu kan? Karena kan dia bayi tabung gitu kan. Nah, biasanya kan setiap kali satu proses itu kan dihasilkan bisa 6, bisa 8, 9 gitu ya. Satu kali proses dihasilkan. Ini ditanamkan kan cuma 2 atau 3 aja. Yang sisanya mungkin ada 5 atau 6 gitu yang enggak ditanamkan. Biasanya itu hanya disimpan sampai 2 tahun. Nah, itu secara genetika sudah lengkap dia. Dia sebagai satu individu sudah sempurna dia. Sudah punya semua, bagaimana nanti rambut, mata, kulit, semua itu sudah lengkap di situ. Dan itu dibekukan kan biasanya selama belum ditanamkan gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, gimana status moralnya ini semua? Oke, yang ditanamkan oke. Ya, kita tahu ada yang gugur secara natural, ada yang tertanam mungkin 2 jadi bayi gitu. Tapi yang sisanya itu ketika itu kemudian ya sudah jadi kan dibekukan, itu sudah ketika itu di-discard, dibuang, itu ya memang ini kan menjadi dilema gitu. Sementara di Indonesia itu penyimpanannya hanya maksimal 2 tahun. Yang secara umum dilakukan. Akhirnya bagaimana di Indonesia? Di Indonesia dan secara undang-undang itu diperhatikan atau ya sudah dibiarkan lewat? Dibuang. Ya, secara umum dibuang. Ya, jadi biasanya kalau banyak orang itu kalau dia punya uang disimpan sampai 2 tahun. Kalau misalnya dia punya anak lagi, ditanam lagi sekali lagi. Yang disimpan itu. Tapi kalau enggak, setelah lewat 2 tahun biasanya itu dibuang. Bahkan ada juga mungkin sebelum sampai 2 tahun nggak diperpanjang. Setahun kan diperpanjang kan. Setelah setahun nggak diperpanjang ya dibuang rumah sakit dengan sendirinya. Tadi Pak Dani Boy menarik dari secara undang-undang tapi status ya tadi ya. Status moralnya embrio ini apa sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang sudah jadi tapi lalu kemudian akhirnya Iya. Karena di situ pertanyaan adalah sejak kapan manusia itu ada sebenarnya. Nah, kalau Katolik itu kan jelas. Begitu sperma dengan telur bersatu, maka itu sudah manusia. Dan secara embriologi pun benar. Jadi teks embriologi kedokteran itu sepakat bahwa manusia itu berawal ketika sperma dan telur itu bersatu. Itu kesepakatan para ahli embriologi. Kalau diwawancara semuanya pasti akan begitu ya. Sedikit lah yang berbeda mungkin karena sudah terkena ideologi perdebatan pro-life. Tapi kalau betul-betul saintifik pasti begitu. Ya karena mereka tahu bahwa itu sudah lengkap secara genetik. Ya kan? Makanya dalam sumpah dokter juga dikatakan menghargai kehidupan sejak pembuahan. Ya kan? Jadi sejak pembuahan sudah ada itu dalam sumpah dokter itu. Menghargai kehidupan. Kehidupan itu sudah ada sejak pembuahan. Pembuahan, ya. Nah, cuman ya banyak orang yang melintir-melintir, ya kan, ya. Jadi mereka bagi 3 lagi. Ada yang namanya kehidupan, ada namanya manusia, ada namanya individu, person. Jadi yang mereka bilang yang namanya individu person itu yang harusnya kita lindungi, bukan manusia, bukan juga kehidupan. Kalau kehidupan, ayam juga kehidupan, katanya gitu ya kan, di planter gitu. Ya, kucing juga kehidupan, itu semua kehidupan. Tumbuhan juga kehidupan. Kalau namanya manusia, manusia
Ada juga manusia yang kayak ikan, ya, bergelabat, bisa merasakan sakit, ya, bisa punya nervous system. Ya monyet juga kan kayak manusia juga bentuknya apa gitu. Tapi kalau individu itu berarti dia punya ada sebuah saya yang kita ini kan. Nah, ini banyak perdebatan. Ada kapan ini terjadi? Nah, kalau secara Islam kan jelas, ini saya ini ada umur 120 hari. Kristen enggak jelas gitu. Nah, tapi kalau Katolik mengatakan enggak, itu enggak dibedakan, yang tiga-tiga itu satu. Ya karena itu sebuah proses. Ya, sebuah proses yang bermula sejak telur dibuahi sama sperma, itulah kehidupan, itulah manusia, itulah individu. Jadi jangan kita penggal-penggal orang. Oh ya, kamu belum sarjana, kamu belum pelayan Tuhan gitu. Kita kan nggak bilang gitu kan kalau orang sekolah teologi ya kan. Nanti kamu STH baru kamu pelayan Tuhan. Enggak. Baru dianggap orang begitu. Baru kamu dianggap sebagai enggak lah, sejak awal kita dia adalah manusia. Nah, itu saya kira perlu. Cuman saya kira gereja dan masyarakat iman Kristen ya perlu ada satu statement yang jelas. Oke. Baik. PGI harus menyatakan itu. Apa? Kapan yang namanya manusia itu dimulai gitu. Oke. Baik Pak Denny Boy, kita lanjut segmen ketiga. Kita akan mengulas hal-hal apa sih yang mendapat porsi perhatian ya. Hal-hal apa yang mesti kita jaga, hal-hal apa yang mesti kita perhatikan, terlebih lagi ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental dalam hidup kita, yang tentu berkaitan dengan topik kita tentang tantangan bioetika di Indonesia. Kita lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita membincang tentang tantangan bioetika di Indonesia. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, entah itu menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan. Narasumber pada episode kali ini Bapak Denny Boy Saragi dengan senang hati akan memberikan respon ataupun jawaban dari pertanyaan para sahabat. Baik Bapak Denny Boy, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup. Sebagai orang-orang beriman ya, saya tadi berangkat dari surat Rasul Paulus tentang segala sesuatu diperbolehkan, tapi yang menjadi persoalan adalah bukan soal benar ataupun boleh, tetapi apakah yang boleh itu berguna ataupun tidak gitu. Hal apa yang mesti katakanlah menjadi pertimbangan-pertimbangan fundamental kita, baik itu sebagai orang beriman maupun juga dalam konteks yang lebih luas masyarakat. Sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat fundamental dalam hidup kita, entah itu berkaitan dengan aborsi, entah itu berkaitan dengan eutanasia, ataupun juga berkaitan dengan banyak hal lainnya. Iya. Saya kira yang harus kita tekankan kembali adalah tentang kesakralan hidup manusia. Ya, jadi ada tantangan besar dalam bioetika ini, orang mulai diukur sebagai materi, gitu, sebagai benda, dari value-nya, ya, sehingga katakanlah bayi yang berkebutuhan khusus itu kayaknya kurang bernilai, Atau dianggap vegetatif saja. vegetatif itu nggak bernilai, orang yang cacat begini begitu itu tidak bernilai. Nah ini yang menurut saya menggerus iman kita. Jadi kita harus kembali menekankan kesakralan iman. Dan itu penting sekali bagi kita. Kesakralan manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah. Waktu kita menilai embrio, waktu kita menilai orang yang dalam kondisi vegetatif state tadi itu, ya, orang yang katakanlah kalau di luar negeri udah di euthanasia aja gitu, ya. Kita tidak mengukurnya dari uang semata. Ya, dari ekonomi, tapi dari harkat dan martabatnya sebagai manusia itu penting. Tapi yang kedua dalam konteks aborsi, kita juga harus menyeimbangkan dengan kepedulian kita akan penderitaan wanita. Nah itu juga harus diseimbangkan ya, bahwa korban perkosaan dan kekerasan seksual itu mengalami sesuatu yang nggak mudah. Ya, dan ada kondisi-kondisi yang jelas yang membuat kita nggak boleh hanya mengatakan ya nggak boleh pokoknya aborsi gitu ya. Jadi itu nggak cukup gitu. Karena ada kondisi real yang memang membuat bahwa itu dilematis. Tadi saya katakan misalnya contohnya korban perkosaan yang berkebutuhan khusus, yang masih remaja, masih anak-anak, atau yang korban dari incest. Nah ini kan tantangan yang harus didiskusikan, dan karena itu kita sebagai orang Kristen harus mulai mengembangkan Christian's worldview ya, Christian mind, pola pikir Kristiani yang bisa menggabungkan antara kompleksnya masalah yang kita hadapi dengan fundamental dasar dari iman Kristen. Nggak ada jawaban yang gampang di sini. Nggak ada jawaban yang gampang. Membutuhkan refleksi, diskusi, kesepakatan bersama antara korban, antara orang tua, pendeta. Sebagai komunitas kita datang bersama-sama untuk mendoakan, bergumul bersama-sama, mencari pimpinan Tuhan dan sampai kepada keputusan yang tepat. Saya kira itu yang harus kita ingat gitu ya, sebagai bahwa kejahatan kepada korban perkosaan itu bukan hanya kejahatan kepada individu, itu adalah kejahatan kepada komunitas. Jadi memang yang diperkosa seorang wanita, tapi yang dijahati adalah kita sebagai sebuah komunitas Kristiani atau kita sebagai satu masyarakat ya dirusak oleh tindakan yang sangat jahat. Gitu. Oke. Jadi kalau pengambilan keputusan, tadi saya beberapa kali mendengar Pak Denny Boy menyebut kata komunitas. Bagi kita orang Indonesia pun orang Kristen Indonesia, pengambilan keputusannya itu bukan berdasarkan individu saja, ya. Melainkan berdasarkan komunal. Artinya komunitas kita adalah bagian dari kita. Begitukah? Dan menurut saya ini sangat penting poin ini, ya, dan harus ditekankan lagi. Karena seringkali itu masalahnya, karena korban perkosaan itu kan kayak aib gitu ya.
Ya, dan kita cenderung mengatakan, oh anak itu ada remaja kita korban perkosaan, masa, aduh sial ya, kasihan ya, gitu aja. Kita lupa bahwa ketika dia menjadi korban perkosaan itu adalah masalah kita sebagai gereja, masalah kita sebagai satu komunitas. Tapi di situ justru masalahnya. Kita ngomong komunitas, tapi begitu ada orang-orang mengalami hal seperti itu bukan kita. Iya, masalah kamu gitu ya. Malah Itu bukan kita malah justru memberikan jadi orang Farisi baru. Nggak boleh ya begini ya, nggak boleh begini, harus begini ya. Jadi kita nggak mencoba untuk melihat bahwa ya ini masalah yang nggak mudah untuk dijawab gitu. Dan kita harus banyak berdoa, banyak berpikir bagaimana kita menyeimbangkan dua sisi ini. Satu sisi keserakalan hidup manusia, satu sisi lagi juga mereka yang menderita. Nah, kalau mengikuti ketegangan di barat lah antara pro-life dan pro-choice. Kalau di Indonesia ketegangannya gimana, Pak? Kalau antara pro-life, pro-choice. Ke Indonesia ketegangannya antara apa dengan apa itu? Kalau pro-life memang ada gerakannya di Indonesia ya, Oke. gerakan pro-life. Jadi memang orang-orang Kristen yang lebih mainstream dan juga lembaga-lembaga Islam yang tradisional kayak NU juga itu cenderung pro-life semua. Nah, cuman kalau yang pro-choice itu cenderung di kalangan aktivis wanita biasanya. Nah, itu. Walaupun nggak tegas ya, nggak tegas. Tapi memang kalau kita lihat peraturan pemerintah yang ada ini memang ada gerakan ke arah pro-choice. Ada desakan. Tapi saya kira bukan karena mereka ingin menyetujui pro-choice, bukan. Tetapi lebih ke arah, mungkin saya yakin pemerintah lebih ke arah bagaimana mengurangi masalah kesehatan. Ya, ini mungkin sehubungan dengan himbauan WHO. Ya, WHO itu sangat concern soal safe abortion. Bagaimana aborsi yang tidak berakibat kepada kematian ibu atau juga kerusakan katakanlah organ reproduksi atau juga menimbulkan masalah selanjutnya dalam kehidupan mereka yang justru jauh lebih mahal. Yaitu memang mereka mendorong negara-negara untuk memiliki polisi yang berpihak kepada perempuan dan lebih mengasumsikan bahwa itulah hak mereka untuk memilih melakukan aborsi, sehingga cenderung melihat embrio itu sebagai ya bagian dari tubuh perempuan gitu. Jadi asumsinya kan asumsi pro-choice. Nah, Pak Denny Boy melihat tantangan ke depan ini, tantangan ke depan yang kemungkinan bisa lebih jauh akan kita hadapi berkaitan dengan bioetika. Banyak sekali ya tantangan ke depannya. Kalau tadi dengan hubungan yang kita bahas itu, tantangan yang paling utamanya adalah bagaimana komunitas kita itu berpartisipasi lah. Kalau ada jemaatnya yang mengalami korban kekerasan seksual, atau kalau ada jemaatnya yang harus melahirkan, itu gimana menyikapinya ya, karena saya kira harus dikhotbahkan, karena kalau bisa masyarakat kita kan merasa itu aib gitu ya, itu anak itu nggak jelas bapaknya siapa gitu. Gimana kita menjadi satu gereja yang lebih merangkul, lebih ramah. Community tadi, justru itu bagian dari pro-life, itu malah sebuah gerakan pro-life sebetulnya. Betul, iya. Kalau lihat pro-life lebih luas begitu ya, itu sebetulnya adalah sebuah gerakan pro-life. Iya. Pak Denny Boy, di segmen terakhir, di menit-menit terakhir segmen penutup ini, tahun lalu November kan ada simposium, tadi sudah saya sebut ya, One Day Simposium berskala internasional. Dan saya dengar di Ukrida sendiri ada pusat kajian bioetika Kristen. Yeah. Di Ukrida ini kira-kira sudah 1 tahun ya, 1 tahun ini. Apa yang menjadi motif ataupun juga tujuan Ukrida sampai membuat pusat kajian bioetika? Paling utama adalah karena kita merasa ini satu bagian yang agak terabaikan di Indonesia. Ya, saya kira sebelum kita yang pertama kali menyadari ini adalah UGM. Makanya mereka juga ada pusat kajian bioetika dan kehidupan, ada itu di UGM. Bahkan mereka ada chair dari UNESCO yang dikasih khusus. Saya baru ikut juga bulan 11 yang lalu juga. Ada konferensi internasional di sana yang membahas bioetika. Tapi menurut saya, kita sebagai kampus Kristen, jadi juga nanti termasuk Maranatha, Petra, Duta Wacana, mungkin UPH juga, UKI, harus punya konsen yang sama. Bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan bioetika di Indonesia, tapi kita berikan dong sumbangsi kita sebagai orang Kristen. Karena ini masalah value.
boleh kita bicara tentang nilai-nilai universal, tapi juga harus ada keunikan nilai-nilai Kristiani Partikular, ya. yang kita gabungkan bersama-sama. Sehingga dia menjadi sumbangan intelektual, tapi juga menjadi kesaksian kita. Nah, menurut saya ini juga menjadi kebutuhan besar karena dokter-dokter Kristen juga menunggu. Apa guidance-nya buat kami gitu. Iya dong, mereka kan nunggu. Saya berkali-kali bertemu dengan mereka. Kami ini nggak tahu mau diapain gitu. Kami harus berbuat apa? Kami punya practical wisdom, betul. Ya maunya begini, maunya begini. Tapi guidance-nya dari mana? Mereka masih menunggu. Ya. Jadi misalnya yang paling simpel lah DNR, do not resuscitate itu ya. Jadi itu kan keputusan sehari-hari harus mereka lakukan. Ini diresuscitate atau tidak ketika ada pasien yang sudah sudah berhenti jantungnya. Itu kan ada masalah gitu ya di sana. Jadi memang nggak ada euthanasia di Indonesia. Tapi ini kan selalu akan mereka hadapi di resuscitate atau tidak gitu kan. Karena itu berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya, jadi mereka menunggu apa guidance yang bisa mereka lakukan. Ya, sekarang juga ada berhubungan dengan predictive medicine ya, di mana orang bisa menguji dari genetikanya, jenis kelaminnya apa, penyakitnya bagaimana dan seterusnya itu apa guidance-nya. Itu sudah ada teknologinya. Mungkin sebentar lagi juga Kita kan begitu. Iya, masyarakat kita kan dipenuhi dengan bioethics. Jadi dokter juga menunggu. Jadi makanya kami buat pusat kajian ini adalah kami mencoba memulai sesuatu. Ya. Jadi menyikapi dan termasuk juga selain memberikan tempat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, karena itu kami juga mengajakkan orang-orang teologi untuk terlibat. Kami juga berpikir bahwa banyak kebijakan di Indonesia juga perlu disikapi. Karena kita nggak aware. Tapi itu sudah yang namanya kebijakan pemerintah kan, gereja mau nggak mau, ngomong nggak ngomong, ya masyarakat kena. Ya, tapi kan itu masalah fundamental iman. Gimana kita menghadapinya, gitu kan? Jadi negara mengizinkan korban perkosaan untuk menggugurkan sampai 14 minggu. Ya semua warga gereja kan dapat izin yang sama, dapat peraturan yang sama, dapat undang-undang yang sama. Nah, mana kajian kita? Nah, itu makanya kami mendirikan pusat kajian ini supaya ini menjadi bahan diskusi. Bahan diskusi, lalu kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini pusat kajian studi bioetika juga bisa memberikan masukan saran sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, karena memang ini menyangkut soal bukan sekedar masyarakat katakanlah ya sudah, yang penting negara sudah bikin gitu, tetapi berkaitan karena masyarakat Indonesia juga kan adalah orang-orang beragama, yang orang-orang beriman, tidak bisa juga dilepaskan dari keyakinan-keyakinan mereka. Dan bagaimana keyakinan-keyakinan itu juga sungguh-sungguh dapat dihargai, tapi juga di sisi yang lain kita sebagai orang-orang beriman juga diajak untuk melihat ada begitu banyak kompleksitas persoalan. Tadi Pak Denny Boy udah memberikan catatan tadi ya, tidak ada yang mudah mengambil keputusan, tidak ngomong hitam atau putih, salah atau benar. Semuanya melakukan ini, resikonya ini, melakukan ini, soalnya ini, begitu ya. Tetapi bagaimana berani begitu ya masuk dalam banyak kompleksitas persoalan di mana keyakinan iman kita juga terlibat di dalamnya, sehingga bisa mengambil keputusan yang jauh lebih bertanggung jawab. Pak Denny Boy, kita tiba di menit akhir segmen ini. Pak Denny Boy dapat menyampaikan semacam ringkasan ya dari percakapan kita dan pesan penting ini buat kita semua orang Kristen berkaitan dengan bioethics. Mari silakan. Jadi saya kira persoalan bioetika Kristen di Indonesia tetap kompleks ya, tidak kalah kompleksnya dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Dan menurut saya isu yang muncul dari masalah aborsi yang ada di Undang-Undang Nomor 1 2003 ini itu hanya yang tampak di permukaan. Ada banyak isu lain yang lebih dalam dan lebih luas, dan menurut saya disitulah kita dipanggil untuk bisa merefleksikan lebih dalam lagi iman kita. Bagaimana kita menghargai kesakralan hidup, bagaimana kita berpihak kepada mereka yang menderita,
bagaimana kita menyaksikan keyakinan iman kita di tengah-tengah konteks bangsa dan negara kita. Mungkin pesan saya adalah begini, bahwa dari segi pemerintah sudah ada satu guidance atau katakanlah peraturan yang dikeluarkan. Dari segi orang Kristen kita juga perlu ada guidance. Kita perlu ada petunjuk, pegangan bagi kita, sehingga masyarakat itu nggak bingung. Ya, nggak harus detail, tapi ada sikap bagaimana kita menilai hidup, bagaimana kita akan menjadi pakai korban. Kalau perlu menurut saya ini perlu ada kayak semacam fatwa juga lah, ya di GKI kah atau PGI tentang isu yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga dipanggil untuk bersaksi, ya bagaimana kita punya sikap iman yang berbeda, karena kita yakin akan Kristus yang datang untuk melayani, maka kita juga percaya bahwa kita juga dipanggil untuk, ya dunia ini nggak ideal, ya kan? Selalu kan nggak ideal, kan? Korban perkosaan akan ada, peraturan undang-undang akan ada. Bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah itu semua? Satu yang mendesak menurut saya adalah kalau kelak memang ada warga gereja kita yang jadi korban perkosaan dan dia tidak bersedia untuk merawat anaknya, bisa nggak gereja berbuat sesuatu untuk menolong mereka dan untuk mungkin merawat anak yang tertolak ini? Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Denny Boy untuk kesediaan menjadi narasumber pada program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, secara khusus bekerja sama dengan Ukrida. Sahabat, kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Warteg RI. Dan sekiranya sahabat ingin menyampaikan pesan, sahabat dapat menyampaikan pesan ataupun masukan saran di nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih Pak Denny Boy untuk kehadiran di studio pada episode kali ini. Kita jumpa di pekan yang akan datang. Sampai jumpa.